Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 6, Pembalasan untuk suami dan pelakornya. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat notifikasi selanjutnya dari Cinta Story. Kamu salah kalau kamu berani membodohi aku, Ray. Aku bukan wanita lain yang mudah kamu bodohi. Aku tahu semua perkataan kamu waktu itu hanya sebuah kebohongan supaya aku melepaskan kamu dari penjara. Ucap Aira setelah mendapat pesan dari Ray dengan segala alasannya. Aira sudah menduga sejak awal jika Ray tidak akan pernah bisa berubah. Tapi Aira sengaja pura-pura percaya pada suaminya itu. Dia bersandar di atas kasurnya, melihat jam di handphonenya sudah jam 10 malam. Dan Ray belum juga pulang. Aira sudah bisa menebak jika Ray pasti sedang bersama Clara. Sudah tidak asing lagi baginya dengan sikap suaminya itu. Karena hampir semua pria yang berkhianat akan mencari alasan untuk bisa bersama selingkuhannya tanpa ketahuan. Dan itu sudah basi bagi Aira, karena dia hafal gerak-gerik suaminya itu. Dia juga sudah mati rasa untuk menangis ataupun meratapi nasibnya. Yang ada dalam pikiran dan hatinya saat ini hanya dendam. Dia ingin membalas Ray agar tak ada lagi yang menjadi korban seperti dirinya. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara seseorang yang berjalan mendekati kamarnya. Itu pasti Ray, pikir Aira yang langsung berbaring dan pura-pura tertidur, menghadap ke arah tempat Ray tidur, agar dia bisa lebih mudah mengintip apa yang akan Ray lakukan saat dirinya sudah tidur. Ray masuk ke dalam kamar mereka, lalu mandi dan berganti pakaian. Dia lalu menyempatkan diri untuk duduk bersandar di samping Aira yang sedang tidur, sambil memainkan handphonenya. Beberapa chat dia balas satu persatu untuk urusan pekerjaan. Setelah itu dia menoleh ke arah Aira untuk memastikan Aira benar-benar sudah tidur. Aira sudah tidur, syukurlah, ucapnya lalu mengambil handphone satunya yang dia sembunyikan di dalam tas laptopnya. Handphone yang dia pakai untuk berkomunikasi dengan Clara dan selalu dia bawa kemanapun. Sesaat Aira mengintip untuk melihat Ray yang belum tidur juga karena sedang asyik chatting dengan Clara. Oh, pantas saja tiap aku cek di handphonenya hanya ada urusan pekerjaan. Ternyata dia punya handphone lain. Gak masalah, kamu yang mulai permainan ini, Ray. Kamu akan merasakan akibatnya, ucap Aira dalam hati sambil kembali menutup matanya. Aira terus berpura-pura tidur sampai suaminya itu tertidur pulas. Lalu Aira bangun untuk mengecek handphone cadangan Ray yang dia sembunyikan itu. Benar dugaanku, di handphone ini hanya ada chat dari Clara saja, ucap Aira sambil membaca isi percakapan antara Ray dan Clara. Benar saja, isi percakapan mereka begitu mesra dan intim. Aira menghela nafas. Besok, jam 7 malam, mereka akan makan malam di hotel. Aku akan ke sana, ucap Aira, lalu kembali meletakkan handphone tersebut ke tempatnya semula agar Ray tidak curiga dan Aira pun kembali tidur. Pagi-pagi sekali Ray sudah bangun dan bersiap.
Sementara Aira tetap menjalankan tugasnya sebagai istri. Dia menyiapkan sarapan untuk suaminya itu. Kemudian mereka sarapan bersama. "Hari ini kamu lembur lagi, Rey?" tanya Aira yang pura-pura tidak tahu. "Iya sayang, kerjaan di kantor lagi banyak. Nggak apa-apa kan?" Dasar penipu. Kenapa sih setiap pria pengkhianat harus menjadikan lembur sebagai alasan untuk bertemu pelakor? Sudahlah, aku pura-pura percaya saja, batin Aira. "Sayang, kenapa diam? Kamu nggak lagi mikir yang aneh-aneh kan? Kamu percaya sama aku kan?" "Enggak, aku percaya. Habiskan dulu sarapannya, terus kamu berangkat biar tidak telat," jawab Aira. "Aneh. Kamu itu yang aneh dan kamu tidak pantas dipercaya. Jangan harap aku akan percaya dan jatuh ke dalam permainan kamu, Rey. Kamu yang akan hancur, aku pastikan itu," ucap Aira lagi dalam hati. Dia merasa muak mendengar Rey yang terus saja berbohong. Tepat sebelum Rey keluar dari kantornya, sore itu Aira sudah menunggu di parkiran mobil. Aira berniat mengikuti Rey karena dia yakin Rey akan menjemput Clara di apartemen barunya. Sebelumnya Aira sudah pernah mencoba datang ke apartemen lama Clara, dan ternyata Clara sudah tidak di sana. Hal itu yang membuat Aira semakin merasa yakin kalau suaminya dan Clara masih berhubungan. Karena Clara tidak akan mungkin bisa membeli apartemen yang harganya sudah pasti selangit. Clara pun tidak mungkin pulang ke rumah orang tuanya yang jaraknya cukup jauh dari tempat Clara bekerja. Aira pun mengikuti Rey sampai akhirnya Rey berhenti di depan sebuah kantor yang besar. Benar saja, Rey menjemput Clara di tempat Clara bekerja. Aira lupa kalau Clara juga baru saja pulang dari kantor. Tapi Aira yakin Clara tidak mungkin akan dinner dengan pakaian seperti itu. Dia pasti akan pulang untuk mengganti pakaiannya. Tepat di depan sebuah apartemen mewah, Clara turun dari mobil Rey sambil menggandeng tangan kekasihnya itu. Mereka berjalan sambil tertawa bersama, lalu masuk ke dalam. "Oh, jadi sekarang kamu tinggal di sini, Clara. Aku jadi curiga. Apa Clara mencoba merebut Rey karena Rey kaya?" pikir Aira yang tetap berada dalam mobil untuk menunggu mereka. Beberapa saat kemudian, Rey dan Clara keluar, dan mereka pun pergi untuk menikmati makan malam mereka. Clara nampak sangat bahagia, bahkan mereka terus saja bergandengan tangan, sampai membuat Aira merasa jijik. "Sayang, minggu depan kamu jadikan nikahi aku. Aku nggak mau kalau ditunda-tunda. Aku maunya secepatnya saja kita menikah," rengek Clara dengan manja. "Iya dong sayang, aku akan atur semuanya. Kamu jangan khawatir," jawab Rey tersenyum. "Apa? Mereka berencana menikah? Jangan harap itu akan terjadi. Kalian lihat saja apa yang bisa aku lakukan untuk menghalangi niat kalian itu," ucap Aira yang duduk di kursi yang tak jauh dari mereka untuk mendengar pembicaraan mereka dan memperhatikan Rey dan Clara yang semakin terlihat romantis saat mereka saling suap-suapan satu sama lain. Ada rasa cemburu dan sakit dalam hati Aira, namun perasaan marah dan juga dendamnya lebih kuat mengalahkan itu semua
hingga dia menepis rasa sakit hatinya. Dia tidak sudi bersedih ataupun menangis untuk pengkhianat seperti mereka. Ini saatnya aku hampiri mereka, ucap Aira lalu berdiri dan berjalan menghampiri Ray dan Clara.